Ya, perhatikan ayat berikutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 11 sampai ayat 12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Sifat dasar orang kafir itu merusak. Nah, ini harus digarisbawahi, ini harus paham. Orang itu kalau nggak punya iman, sifatnya pasti merusak. Orang kafir itu sifatnya merusak. Tidak ada orang kafir membangun, nggak ada. Nggak ada rumusnya orang kafir itu namanya membangun. Orang kafir itu kerjanya cuma merusak. Cuman dia nggak sadar, dia tuh nggak ngerti mana yang dimaksud merusak, mana yang enggak. Dia bilang, oh ini baik, ini mendatangkan devisa, ini adat istiadat yang harus kita lestarikan. Padahal adatnya ngapain? Di Sumatera Utara itu ada adat, kalau ada yang meninggal harus meratap, suku Batak. Padahal di dalam Islam dilarang meratap di depan mayat. Ya, ritual mempersembahkan sesaji di tanah Toraja. Ya, ini sesaji buat orang yang meninggal. Wah, ini mendatangkan devisa, ini baik. Siapa bilang merusak? Dan itu loh dia bilang. Dia nggak ngerti mana yang merusak, mana yang enggak. Nggak ada rumusnya. Orang kafir itu membangun, mana ada? Karena orang kafir itu tidak punya konsepsi. Yang punya konsepsi itu cuma orang Islam. Konsepsi tentang hukum pidana perdata, konsepsi tentang sosial, konsepsi tentang ekonomi, konsepsi tentang budaya, konsepsi tentang politik. Itu yang paham cuma orang Islam di dalam kitabullah. Coba, politik kayak apa yang dikembangkan orang kafir? Nggak ada. Mereka politiknya politik menghalalkan segala cara. Mau sikut kanan, mau sikut kiri, mau sambil menjilat, nggak apa-apa. Yang penting dapat kekuasaan. Ekonomi orang kafir kayak apa? Mereka nggak kenal riba, tipu menipu riba biasa. Yang penting dapat untung sebanyak-banyaknya. Nggak kenal konsep halal haram. Makanya aneh kalau ada orang Islam bilang, ada orang Islam ngomong, ini pimpinan ini meskipun bukan orang Islam tapi kok tegas ya, ini bagus sekali, ini kita orang Islam. Ini ada pimpinan meskipun dia bukan orang Islam tapi lebih tegas daripada orang Islam. Bagus sekali pimpinan gitu. Itu aneh kalau ada orang Islam tuh kayak begitu. Dia bangga betul sama pimpinan orang kafir. Kalau ada orang Islam salah dalam menjalankan kepemimpinan tidak benar, ya salah memang orang Islam itu. Tapi jangan kemudian mendorong kita membanggakan, memuliakan orang kafir jadi pimpinan. Orang kafir tidak punya konsep. Konsep apa dia memimpin? Pakai konsep apa nantinya? Bagaimana dia menjelaskan konsep ekonomi, budaya, politik, sosial dan segala macam? Itu apa konsepnya di kepala dia? Tidak ada. Orang kafir itu cuma bisa membangun fisik material. Bisa suruh bangun gedung, suruh bangun jembatan, suruh bangun taman dan segala macam, itu bisa. Dari zaman dulu kaum Ad, kaum Madian, kaum Samud kerjanya ngapain? Mengukir bukit, gunung, segala macam. Arsitektur, ya, teknologi arsitektur mereka kuasai. Kalau disuruh membangun fisik material paling hebat orang kafir. Tapi kalau disuruh membangun peradaban gak bakal pernah bisa. Gak akan pernah bisa mereka membangun peradaban. Teknologinya maju melesat, peradabannya lebih hancur daripada binatang. Itu tingkah laku orang kafir. Sampai-sampai apa? Mengesahkan undang-undang pernikahan sejenis. Disahkan sama dia. Itu peradaban orang kafir. Mengesahkan undang-undang pernikahan sejenis. Itu yang katanya orang modern katanya. Apalagi melegalkan miras, ya kan? Miras dilegalkan. Apalagi riba, ya dilegalkan. Tipu menipu. Itu kerjaan mereka. Orang tuh kalau nggak punya iman, hidupnya pasti merusak. Sampai anak kecil, bayangkan anak kecil terjadi kekerasan seksual sama mereka, itu karena orang nggak punya iman. Ya, dan macam-macam, berbagai macam bentuk kerusakan yang terjadi di masyarakat. Politiknya rusak, budaya rusak, ekonomi rusak, hukum rusak, makanannya campur-campur yang haram, campur-campur bahan kimia yang membahayakan, pengobatan rusak, praktek perdukunan, sihir, marak, merajalela. Kalau orang nggak punya iman, kerjanya merusak. Nggak ada yang nggak rusak, semua rusak. Alam raya ini rusak, dia eksploitasi seenaknya.
tanpa memikirkan dampak. Tanpa iman, hidup manusia itu rusak. Yang bisa memperbaiki itu dengan kekuatan iman. Dia beriman pada Allah, beriman sama Rasul, beriman sama kitab, itu diajarkan bagaimana konsepsi hidup yang benar menurut panduan Quran Sunnah.